Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Mungkin setelah seharian beraktivitas, malam hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai malam hari ini Tuhan masih izinkan kami kembali lagi untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam mesbah doa malam hari ini Tuhan. Biar kiranya kami buka hati kami mau menerima setiap yang baik dari Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami sedang alami, apapun situasi, kondisi yang saat ini kami alami, kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, saat kami mengetuk pintu, Engkau bukakan. Kami percaya sebab Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mari datangi setiap kami dengan kasih-Mu, yes, dengan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Terima kasih. Kami yang rindu, kami yang haus akan Tuhan boleh dipuaskan malam hari ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Mari buka hati kita datang pada Tuhan, sembah Dia. Yes, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Yes. Dari dasar hati yang mengasihi Tuhan, mari datang. Ya, terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih. Yes. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau sungguh baik. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Yes. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih lagi Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Terima kasih. Kami mau nikmati kebaikan-Mu malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu, yes. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan Tuhan. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Karena ya kami mau percaya penuh kepadamu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan nasihat-Mu baik kami. Kami membuka hati kami dan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan semua karena anugerah Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah itu selalu dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah ada. Saya bacakan dan akan menjadi berkat buat kita semua. Shalom Ibu. Ya, Horas ya. Dari Horas ini dari Medan ya. Horas dari Medan Ibu ya, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur beserta seluruh keluarga semua. Saya mau mengucapkan terima kasih dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan telah menuntun saya untuk melihat dan menemukan channel YouTube Ibu. Sehingga saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Ibu di YouTube ya. Dan puji Tuhan Ibu ya, sudah 7 tahun ini saya berhenti merokok. Wow, puji Tuhan ya. Jadi itulah Tuhan ya, ketika kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup sama Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dari Mikael Sinurat, saya membacakan ini, saudara, ada komentar di Facebook.
Ya, dan saya membacakan dari Mikael Sumurat, ya, menemukan channel saya dan puji Tuhan sudah 7 tahun ini berhenti merokok. Semua karena anugerah Tuhan, dan ketika kita mau sungguh-sungguh untuk bertobat, dia datang mencari Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Mungkin orang berkata, wah, merokok itu nggak mungkin bisa berhenti. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau bertobat. Jadi buat saudara yang hari ini mungkin semua masih merokok, ya ayo saudara, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, ya. Nggak usah tanya ayatnya di mana. Ya, sudah jelas ditulis di rokok itu bahwa rokok itu merugikan kesehatan, bahkan rokok bisa membunuhmu. Jadi kalau kita masih tetap ngeyel merokok, itu artinya kita ini tidak mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Kalau Tuhan masih beri kita kekuatan kesehatan, syukuri itu, jauhkan hal-hal yang dapat merusak tubuh kita, ya, dengan rokok. Terima kasih buat kesaksiannya. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Yesaya 28. Yerusalem tersesak dan terlepas, ya. Pengharapan Yerusalem yang benar dan palsu, dan judulnya Yerusalem tersesak dan terlepas. Nubuat terhadap Samaria. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu, di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Ya, jadi dikatakan ini saudara, ini adalah nubuat terhadap kota Samaria. Ya, Samaria ini adalah ibu kota kerajaan utara dari Israel, ya, yang melambangkan keseluruhan kerajaan itu. Ya, dan diperintah oleh keturunan raja-raja yang jahat, ya, di Samaria. Ketika Israel pecah menjadi 2 kerajaan setelah pemerintahan Raja Salomo, kita tahu bersama, ya, maka Yerusalem berada di kerajaan selatan. Para pemimpin di kerajaan utara yang ingin tinggal sama sekali terpisah dari sanak saudara mereka di selatan, mereka mendirikan berhala-berhala ya, untuk mencegah agar rakyat itu tidak pergi ke bait suci di Yerusalem, sehingga mereka itu beribadah di sana. Dan karena itu rakyat di kerajaan utara ini dibawa ke dalam penyembahan berhala. Ya, kita tahu ketika kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2, lalu saudara, raja-raja di utara ini tidak mau. Ya, jangan sampai ini, ya, rakyat di kita ini pergi ke Yerusalem. Jadi sebaiknya kita buat satu ibu kota baru, bahkan mereka mendirikan bait Allah palsu. Ya, mereka meletakkan berhala-berhala untuk supaya mencegah orang-orang ini tidak pergi ke Yerusalem untuk menyembah kepada bait Allah yang ada di sana. Ya, dan dikatakan di sini akhirnya mereka membawa bangsa itu kepada penyembahan berhala. Dan Yesaya menyampaikan pesan ini kepada Israel untuk memperingatkan mereka bahwa kehancuran pasti akan datang. Dan pesan ini juga dimaksudkan untuk mendorong orang-orang Yehuda agar bertobat sebelum dihukum, sebagaimana akan dialami oleh kerajaan utara beberapa tahun kemudian. Ya, dan dikatakan Tuhan berkata bahwa celakalah mahkota kemegahan para pemabuk-pemabuk Efraim atas semua bunga yang sudah mulai layu menjadi perhiasan kepala mereka. Ya, walaupun itu jadi perhiasan, kalau sudah layu buat apa saudara, ya? Yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Ayat 2, sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan yang lebat menghanyutkan. Ia akan melepaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Ya, dan dikatakan di sana bahwa akhirnya Tuhan murka dan Tuhan menghajar saudara setiap orang-orang, ya, dengan murka Tuhan. Ya, dan sesungguhnya orang-orang yang berkata mereka kuat, mereka tegap, itu mereka diserang, ya, seperti angin ribut yang disertai hujan batu, ya, dan badai membinasakan mereka. Ngeri ketika murka Tuhan turun karena orang tidak mau bertobat. Karena itu selama Tuhan kasih kita waktu, mari kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan, kita menghormati Tuhan. Ayat 3, mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masa
masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Akan seperti itu nasib kota Samaria. Bagaimana kemegahannya, bagaimana keelokannya. Bahkan Tuhan berkata kota itu dipenuhi oleh pemabuk-pemabuk. Mereka mabuk oleh anggur, saudara. Mereka hidup dengan kemabukan dan tidak mempedulikan Tuhan. Mereka mabuk menyembah berhala. Mereka mabuk dengan hidup mengikuti hawa nafsu dan kedagingan mereka, dan mereka tidak mempedulikan Tuhan. Dan dikatakan nasib mereka itu seumpama bunga, buah yang baru saja ia bersemi dan langsung dipetik dan hilang lenyap. Ya, dan seperti itulah ketika murka Tuhan itu turun, dikatakan mereka akan diinjak-injak. Ayat yang kelima, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa-sisa umatnya. Apa yang dikatakan perhiasan kepala itu bicara tentang kehormatan. Ya, dan Tuhan berkata perhiasan kepala mereka layu diinjak-injak. Dan pada saat itu Tuhan sendiri akan menjadi perhiasan kepala bagi sisa-sisa umatnya. Dalam satu kota yang akhirnya memberontak terhadap Tuhan, dalam satu kota yang menolak Allah, selalu ada dikatakan sisa. Apa itu sisa? Sisa adalah orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang memisahkan diri, hidup dari kebanyakan masyarakat di sana. Biarlah kita ini menjadi sisa-sisa, orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang memisahkan diri dari kehidupan dunia ini. Kita fokus mencari Tuhan, kita fokus mencari perkenanan Tuhan, dan kita fokus melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita terbawa arus. Ya, dikatakan setiap kali murka Tuhan turun ke atas satu kota, maka selalu disisakan ada jumlah yang tersisa. Dan itu adalah jumlah orang-orang yang bertobat. Saudara, kalau kita lihat akhir zaman hari-hari ini ya, kita harus semakin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Keadaan yang semakin tidak menentu, dosa di mana-mana begitu merajalela. Ya, dunia sedang berujung, dunia ini sedang ya lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang benar itu akan tetap hidup oleh percayanya pada firman Tuhan. Biar kita menjadi kelompok yang tersisa, kelompok yang dikhususkan Tuhan, menjadi kelompok yang akan dibela Tuhan, yang akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan dikatakan di sana untuk kelompok yang tersisa ini Tuhan menjadi mahkota, Tuhan menjadi perhiasan bagi kepala kita. Wow, kalau Tuhan yang menjadi perhiasan bagi kepala kita artinya kehormatan, kemuliaan, ya itu tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah hilang. Ayat yang ke-6, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tuhan sendiri yang akan menjadi roh keadilan bagi kita. Tuhan sendiri yang akan menjadi kepermaian bagi kita. Tuhan sendiri yang akan melakukannya bagi kita. Karena itu saudara, saya hanya mau bilang, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah sia-sia orang yang selalu mengharapkan Tuhan. Ambillah keputusan hari ini dan berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Aku mau menjadi umat yang tersisa itu, umat yang disendirikan, umat yang dipisahkan, di mana Tuhan akan menjadi perhiasan kepala bagi umat yang tersisa itu. Biarlah kami menjadi umat yang tersisa itu, yang dikhususkan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya saya berdoa supaya kita semua mau memisahkan diri hari-hari ini. Jangan ikuti orang yang sibuk hidup dalam dosa, jangan ikuti orang yang hanya sibuk mencari kepentingan duniawi, tapi kita mau memisahkan diri menjadi orang yang mencari kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur untuk segala keadaan yang hari ini ada. Bahkan ketika kami mungkin sedang diproses, mengalami beban, persoalan, tekanan, kami percaya Tuhan menjadi jawaban bagi hidup kami. Tuntun kami ke arah jalan-Mu yang benar, bawa kami ke arah jalan-jalan Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan, dan kami boleh melihat pembelaan dan Engkau menjadi perhiasan kepala bagi kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, persoalan, keluarga, rumah tangga, kesehatan yang terbaring sakit. Tuhan menjadi jawaban. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap mereka yang rindu mencari perkenanan-Mu, yang ingin bertobat meninggalkan dosa. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam persoalan yang berat. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa,
Kami semua menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Biarlah anugerah-Mu tercurah atas hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa Indonesia. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari kerusuhan, pertikaian, dan semua hal-hal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan menaungi bangsa kami dengan damai sejahtera. Pemerintahan kami mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada. Kami berdoa roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Dan Tuhan memberi pertobatan buat bangsa ini. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan, orang-orang bertobat berbalik meninggalkan dosa, datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua persoalan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau sanggup menjawabnya ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kuat sebab Kau yang menjaga, kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Kuat selamanya.